mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi. Oke. Untuk mikrofonnya bisa dimatikan Keris mukanya semuanya. kayak Mikrofonnya bisa dimatikan semuanya. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan MPLS yang pertama. Jadi nanti bisa diikuti dengan baik dan secara
tertata, kemudian jangan lupa diikuti sampai dengan selesai. Nanti untuk anak-anak sekalian yang mengikuti kegiatan MPLS dengan baik, nanti di akhir kegiatan ada reward, yaitu peserta paling rajin, kemudian peserta paling semangat, dan juga peserta paling loyal. Yang mana ini semua dilihat dari kegiatan meresum, kemudian kesopanan dalam berbicara, kemudian selama pelaksanaan MPLS dilaksanakan dari sikap kalian. Untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua yaitu pembukaan MPLS oleh Kepala SMA Ma'arif Lawang. Kemudian acara yang selanjutnya materi 1, kemudian dilanjutkan dengan materi 2. Materi 1 yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Yuryanto Purba MSI. Kemudian materi 2 mengenai pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto SAG MPDI. Dan acara yang terakhir yaitu menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri dan lain-lain. Untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya dimohon bersikap sempurna dan mengikuti kegiatan dengan baik. Jangan ada suara. Selanjutnya kita akan ke acara yang kedua yaitu pembukaan MPLS oleh Kepala SMA Ma'arif Lawang, Ibu Komaria SPD. Sebelum kita masuk ke pembukaan, untuk yang baru datang silakan mikrofonnya dimatikan, tidak ada suara sama sekali. Jadi mohon diperhatikan dan diikuti dengan baik. Semuanya mikrofon harap dimatikan. Sudah? Oke, kita langsung ke acara selanjutnya yaitu pembukaan MPLS oleh Ibu Kepala SMA Ma'arif Lawang, Ibu Komaria SPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa mengikuti acara pembukaan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian khususnya para peserta baru yang telah diterima di SMA Ma'arif Lawang pada tahun ajaran 2020-2021.
Keluarga besar SMA Ma'arif Lawang akan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru kelas 10 beserta keluarga dan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SMA Ma'arif Lawang. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai yaumil akhir. Ananda sekalian, peserta didik baru, mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik wajib mengikuti MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun tahun ini kegiatannya sangat berbeda. Pandemi COVID saat ini sangat menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Sehingga untuk menghindari penularan COVID tersebut, maka MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan secara daring atau virtual. Maka dengan daring itu kenapa kok dilaksanakan dengan daring? Karena zona kita, terutama Kecamatan Lawang, ini masih zona merah. Maka dari itu MPLS harus dilaksanakan secara daring atau virtual. Kami berharap siswa baru, peserta didik baru mengikuti MPLS ini meskipun secara daring harus secara bersungguh-sungguh. Dan orang tua wajib memantau dan memberikan bimbingan pada kegiatan MPLS di rumah masing-masing sehingga bisa berjalan dengan baik sampai akhir nanti. Kami berharap Ananda pada saat nanti setelah mengikuti MPLS ini, Ananda semua memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan terutama, kemudian memperoleh teman baru yang menyenangkan juga, kemudian serta nanti akan mengenali Bapak Ibu Guru serta seluruh komponen yang berada di SMA Ma'arif Lawang beserta norma budaya, terutama yang lebih penting adalah tata tertib baru khususnya untuk siswa-siswi SMA Ma'arif Lawang. Yang paling utama yaitu mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar nanti selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan Ananda sebagai insan yang beriman, disiplin, serta unggul. Selamat mengikuti MPLS, sukses untuk Ananda semua, dan selalu semangat. Jangan lupa, Ananda semua selalu berbahagia, dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan beserta pembukaan untuk MPLS kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran sehingga siswa-siswi nanti terutama peserta didik baru akan melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku dan alat tulisnya bisa dipersiapkan. Kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu materi 1 mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Yuryanto Purba MSI. Untuk Bapak Dr. Andes Haji Yuryanto Purba MSI dipersilakan. Untuk anak-anak silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Silakan disimak baik-baik materi yang disampaikan. Jangan lupa nanti diresum. Kemudian di akhir kegiatan ini nanti silakan mengisi presensi. Kemudian fotokan hasil resuman kalian dan upload di link presensi. Terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di masa pandemi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan MPLS SMA Ma'arif Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga anak-anak sekalian dapat melaksanakan NPLS SMA Ma'arif Lawang dengan lancar. Untuk materi pertama pada pagi hari ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentunya anak-anak bertanya-tanya, terutama di era globalisasi, ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan. Bicara masalah kesadaran berbangsa dan bernegara, syarat-syarat untuk berdiri suatu negara, yang pertama harus ada wilayah. Alhamdulillah, wilayah kita itu begitu luas, sehingga membutuhkan kerjasama antara suku yang satu dengan suku yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain. Kita sadari bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda agama, suku, ras, dan antar golongan, tetap lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, adanya masyarakat, ya, masyarakat yang menempati pulau-pulau Indonesia yang jumlah pulau-pulaunya besar kecil lebih kurang 17.667 pulau. Oleh karena itu ini merupakan tantangan bagi masyarakat kita. Yang ketiga, adanya Undang-Undang Dasar 45 sebagai penentu, sebagai arah untuk menentukan roda pemerintahan Indonesia. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Diharapkan dengan pengakuan negara lain bahwa bangsa Indonesia itu bukan hidup sendiri, tetapi bekerja sama dengan bangsa lain. Itu syarat-syarat untuk berdirinya negara. Bicara masalah negara, mungkin anak-anak mengenal istilah mari kita lihat untuk nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Ya. Kalau bukan kita yang mencintai tanah air kita, siapa lagi? Penjajah itu hanya menikmati sumber daya alam kita. Ya. Allah mengatakan Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah. Oleh karena itu, mari kita bersatu. Mari kita merapatkan barisan untuk tidak kalah dengan bangsa lain. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, kita sudah tidak perlu lagi mempermasalahkan masalah suku, perbedaan agama. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, dengan keberagaman suku tadi, mari kita merapatkan barisan untuk mengejar ketertinggalan bangsa ini. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai lambang negara. Jadi Pancasila itu dapat dilihat dari dua tinjauan. Yang pertama, secara objektif sebagai dasar negara,
Yang kedua, secara subjektif, sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya seluruh perilaku, tingkah laku masyarakat Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini yang akhir-akhir ini bahwa bangsa Indonesia itu mengalami yang namanya degradasi moral. Artinya perilaku-perilaku masyarakat Indonesia sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak-anak sekalian, anak-anak menuntut ilmu itu bukan untuk kepentingan keluarga anak-anak. Bukan untuk kepentingan Ananda, tapi lebih mengutamakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana kita ikut berpartisipasi untuk memajukan negeri ini. NKRI merdeka kurang lebih 76 tahun. Tapi kenyataannya masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan. Ini merupakan tantangan bagi putra-putri kami yang di sekolah Ma'arif. Ananda tidak perlu minder. Ya. Ananda tidak perlu minder sekolah di SMA Ma'arif. Tunjukkan bahwa SMA Ma'arif adalah yang terbaik di Kecamatan Lawang. Yang ketiga, yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Jadi kalau kita lihat kemampuan bela negara ini berkaitan sesuai dengan pasal 30, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. Untuk bela negara itu ada kekuatan utama. Yang pertama, kekuatan utama itu terdiri dari TNI dan Polri. Terutama di masa-masa pandemi ini, TNI dan Polri merupakan garda di depan. Oleh karena itu, mari kita dukung apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Yang kedua adalah cadangan, yaitu masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Oleh karena itu, nanti bagi anak-anak ada regenerasi untuk anggota TNI dan Polri. Oleh karena itu, salah satu wujud untuk bela negara, Anda bisa ikut rekrutmen untuk menjadi anggota TNI dan Polri. Alhamdulillah, alumni SMA Ma'arif Lawang itu ada yang menjadi anggota TNI dan Polri. Mudah-mudahan bagi peserta MPLS yang nantinya ingin melanjutkan sesuai dengan kakak kelas Anda, maka belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah nasionalisme atau kebangsaan. Nasionalisme itu dapat dibagi dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit atau kafenisme. Jadi pemahaman nasionalisme dalam arti sempit atau kafenisme itu adalah pola pikir dari suatu bangsa yang kerdil. Dia menganggap bahwa hanya bangsanya lah yang mampu untuk mengelola sumber daya alam di muka bumi ini. Contohnya Jerman ada Hitler, ya, di Italia ada Stalin, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Karena kita bicara masa nasionalisme, kita akan bicara yang namanya politik. Ada politik isolasi dan ada politik autarki. Kalau isolasi itu artinya menutup diri. Artinya bangsa itu tidak mau bekerja sama
dengan bangsa lain, menganggap negaranya adalah negara superpower, negara adidaya yang tidak membutuhkan kerjasama dan bantuan dari negara lain. Yang kedua adalah politik autarki, membuka diri. Di era globalisasi ini, kerjasama itu sesuatu yang mutlak, karena manusia itu adalah jon politikum, bahwa manusia itu nggak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Contoh misalnya kalau kita terapkan di MPLS, di SMA Ma'arif, bahwa ada unsur-unsur sekolah. Tadi alhamdulillah Ibu sekolah sudah membuka acara pada pagi hari ini dan ada panitia, ya ada Bapak Ibu guru, ada siswa. Jadi ini interaksi hubungannya. Ini. Yang berikutnya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. Tadi pada awal Bapak sudah mengatakan, ya kan, janganlah kita memandang kesukuan. Jadi kalau bisa yang namanya sukuisme itu diabaikan. Yang penting bagaimana memajukan negeri ini dari ketertinggalan bangsa-bangsa lain. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tolerare. Ada 3 pengertian. Yang pertama, bersikap sabar. Ya, bersikap sabar. Artinya kalau memang kita beda pendapat, ya kita harus bisa menahan diri, menghormati pendapat orang lain. Ini. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya. Jadi kita boleh otoriter. Ya. Bersikap sabar, menahan diri. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada orang lain. Ini. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan penanggungan bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini sama-sama penjajah Portugis, Belanda, sekutu, diharapkan dengan sama-sama pernah dijajah, ini merupakan modal untuk bersatu. Contoh seperti saat ini, kita yang sudah merdeka lebih kurang 76 tahun. Ternyata masyarakat kita masih di bawah garis kemiskinan, banyak yang sengsara, banyak yang terbelakang pendidikannya. Apa bedanya ketika kita dijajah Belanda sekutu dengan setelah merdeka? Mudah-mudahan dengan penderitaan di masa penjajahan ini memotivasi kita untuk bangkit, mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah 4 hal yang perlu dihindari dalam memupus semangat nasionalisme. Yang pertama, hindari sukuisme. Ya, jangan menganggap suku Jawa yang terbaik, jangan. Ya, yang kedua, Calvinisme, yaitu menganggap bangsanya sendiri, agamanya sendiri, sukunya sendiri yang paling baik, yang paling unggul. Itu juga tidak baik. Yang berikutnya adalah yang ketiga, ekstrim. Ekstrim itu menganggap pendapatnya yang paling baik. Ya, pendapat orang lain itu salah. Itu juga nggak boleh.
Ya, ini namanya sosial. Kita harus berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang berikutnya adalah profesiisme. Jadi Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu, mari kita belajar mungkin dari provinsi yang pembangunannya lebih maju. Mari kita sharing, ya kan? Ya karena memang letak pemerintahan itu ada di Pulau Jawa, sehingga mungkin kemajuan wajar ada di Pulau Jawa. Jadi ada Indonesia bagian timur, ya kan, bagian barat. Ini. Oleh karena itu, janganlah kita mempertahankan provinsi kita merupakan provinsi yang terbaik. Berikutnya adalah ciri-ciri daripada patriotisme. Jadi kalau kita terjemahkan, patriotisme itu ingin selalu di depan, ingin berjuang tanpa mengharapkan sesuatu, imbalan. Itu patriotisme, nak. Ya, dan ini adalah dimiliki oleh pahlawan bangsa. Jadi mereka berjuang untuk negara dengan mengorbankan keluarga demi bangsa dan negara. Itu adalah patriotisme. Ya, berjuang di depan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mendapatkan upah. Itulah patriotisme. Ya kan? Ini semua demi anak bangsa. Ciri-ciri patriotisme diantaranya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Jadi kita makan, minum di Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai Indonesia, siapa lagi? Ya, fakta membuktikan justru kadang-kala sumber daya alam kita dikelola oleh bangsa asing. Kita lebih banyak menjadi penonton daripada pemain. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan baginda Rasul mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, jadi kalau kita bandingkan rata-rata pendidikan nasional kita di bawah Malaysia, kita di bawah Singapura. Ya, rata-rata pendidikan kita masih tingkat SMP atau SLTP. Ini. Oleh karena itu, kepada seluruh sivitas SMA Maarif Lawang yang mengikuti MPLS tahun ini, Ananda jangan berjiwa kerdil. Tunjukkan bahwa di SMA Maarif yang terkenal dengan double track, jadi di samping Ananda nanti dibekali ilmu pengetahuan, Ananda juga akan dibekali keterampilan, ya, yang otomotif, ada yang bordir, ya, tata boga dan sebagainya, masih banyak yang lain. Yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini masih sering terjadi perkelahian antar pelajar, ya, perkelahian antar kampung. Ini sangat disayangkan, ya. Ini oleh karena itu, mari kita menghormati perbedaan agama, perbedaan suku, ras dan antar golongan. Ini. Yang keempat adalah berjiwa pembaharuan, ya, atau berjiwa pembangunan. Anak sekalian, hidup adalah perubahan, hidup adalah perbaikan, ya. Oleh karena itu, mari kita bercermin kepada keadaan keluarga kita. Dengan bercermin kepada keluarga kita, dengan bercermin daripada keluarga kita,
insya Allah anak-anak akan lebih termotivasi untuk belajar menuntut ilmu di SMA Ma'arif Lawang. Yang kelima, tidak kenal menyerah atau putus asa. Ya, ini. Jadi semua manusia itu pintar, nggak ada yang bodoh. Karena kita dibekali dengan akal, pikiran, logika. Oleh karena itu, mari kita gunakan logika kita, ya. Ini. Jadi, misalnya di SMA Ma'arif Lawang misalnya, karena memang kondisi pandemi, kita harus daring, ya tolong tugas-tugas yang dibebankan kepada kita kerjakan. Jangan sampai menunda-nunda tugas. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Ini nanti kalau sudah pekerjaannya numpuk, malesnya akan muncul. Sehingga tugasnya terbengkalai. Berikutnya adalah implementasi sikap patriotisme untuk di lingkungan keluarga. Nanti biasanya pemerintah itu akan memutar film perjuangan, ya. Juga bisa membaca buku-buku perjuangan, insya Allah di perpustakaan SMA Ma'arif Lawang, buku-buku perjuangan cukup lumayan. Yang ketiga adalah upacara bendera, ya, terutama untuk memperingati hari-hari besar kenegaraan. Ya, akhir-akhir ini memang semakin langka, ya, diantaranya 17 Agustus, jadi -7+7, ini ternyata kita kan nggak ikut berjuang, kita tidak ikut berjuang, kita hanya diwajibkan untuk mengibarkan bendera, namun kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap himbauan pemerintah. Yang berikutnya dalam kehidupan sekolah, nah kalau di sekolah ini alhamdulillah setiap minggu, mudah-mudahan nanti pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan upacara bendera. Berikutnya bisa nanti Anda dapatkan materi bela negara, cinta tanah air itu melalui buku paket, baik buku paket sejarah maupun di buku paket PPKN. Yang ketiga adalah dalam kehidupan masyarakat, bahwa manusia itu adalah zon politikum. Manusia itu nggak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar warga sekolah dan warga masyarakat. Yang keempat ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau memang kebijakan pemerintah itu bertentangan dengan hati nurani, anak-anak bisa menyuarakannya melalui wakil-wakil rakyat, baik DPRD tingkat 2 kota dan kabupaten maupun DPRD tingkat 1 provinsi.
Yang berikutnya adalah mengembangkan kegiatan usaha yang produktif. SMA Maarif terkenal dengan double track. Jadi nanti di samping Ananda ilmu pengetahuan, Ananda juga akan dibekali dengan keterampilan. Ya, ada keterampilan otomotif, bordir, dan lain-lain sebagainya. Termasuk menjahit ini. Berikutnya adalah mencintai memakai produk dalam negeri. Ya. Memang untuk yang satu ini bahwa produk-produk yang kita pakai, barang-barang yang kita pakai ini banyak yang dari luar sementara. Oleh karena itu diharapkan sebagai generasi muda nanti anak-anak bisa menutupi kekurangan alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang berikutnya adalah mematuhi peraturan hukum. Mematuhi peraturan hukum, jadi hukum itu adalah aturan yang bersifat mengikat, memaksa, mengatur, dan adanya sanksi. Bicara hukum, aturan, dalam agama juga ada norma agama. Norma agama, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa perintah dan berupa larangan. Perintah itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan anak-anak sekalian. Sedangkan larangan segala sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya, ini bahwa tujuan hidup menjadikan kita menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau bahagia dunia itu kita diberi kesehatan, hidup kita kaya, kita tidak miskin, di akhirat kita masuk surga. Itu tujuan hidup. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua, norma kesusilaan. Ya, ini. Yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Ya, dari 4 norma ini yang paling efektif itu adalah norma hukum. Karena dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh alat penegak hukum. Ya. Ini. Jadi sifatnya mengikat, memaksa, mengatur, dan adanya sanksi. Ya, kalau melanggar dikenakan sanksi. Ya. Jadi ada sanksi ringan, ada yang sanksi berat. Ya. Kalau sanksi berat ya masuk LP. Ya, lembaga pemasyarakatan. Ya. Yang berikutnya tidak main hakim sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kita menangkap pencuri, jangan dipukuli. Ya, serahkan aja kepada badan yang berwajib. Kita nggak boleh menghakimi. Serahkan kepada aparat penegak hukum. Diserahkan kepada polisi, nanti polisi akan melimpahkan pengadilan, pengadilan akan memutuskan perkaranya. Dia dihukum berapa tahun, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Jadi supremasi hukum itu artinya hukum adalah segala-galanya. Ya. Jadi segala sesuatu harus tunduk pada hukum. Apakah hukum agama, apakah hukum negara. Itu namanya supremasi hukum.
Dan yang berikutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Apakah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat ini. Jadi insya Allah di sekolah kita, di SMA Ma'arif Lawang, itu sekolah sudah menyiapkan tempat-tempat bak sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, demikian juga di rumah dan di masyarakat. Dari sini mungkin ada tanya jawab. Enggak ada. Cuma Bapak berpesan kepada seluruh peserta MPLS bahwa anak-anak ini adalah calon penerus bangsa. Ya. Oleh karena itu, bekalilah diri Ananda dengan segudang pengetahuan, segudang keterampilan. Insya Allah, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan pengetahuan yang dengan keterampilan yang kita miliki, maka kita tidak akan mengalami kesusahan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan Ananda sekolah di SMA Ma'arif. Dan SMA Ma'arif itu bukan terminal terakhir. Ya, diharapkan dengan tamat dari SMA, anak-anak bisa melanjutkan diri ke perguruan tinggi. Namun, bagi anak-anak yang secara finansial tidak mendukung, sekolah membekali anak-anak dengan berbagai keterampilan. Oleh karena itu, ketika Ananda memilih ekstra, itu sesuaikan dengan kemampuan anak-anak, dengan keterampilan anak-anak. Silahkan diikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang nantinya akan Anda terima di SMA Ma'arif Lawang. Ya, ini. Dan tolong dijaga nama alma mater sekolah kita. Jadi saya berharap nantinya anak-anak juga akan dibekali dengan pembiasaan yang baik. Di antaranya sholat taubat, sholat hajat, sholat duha, bahkan nanti anak-anak dibekali dengan tahlilan. Diharapkan nanti anak-anak bisa menjadi pemimpin tahlilan di mana anak-anak berada. Gitu. Di era globalisasi, ya, global itu mendunia, segala sesuatunya semakin dekat, ya, semakin cepat. Bapak berpesan ada tiga hal yang harus Ananda miliki. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah komunikasi. Ini. Jadi pengetahuan ini, ya kalau bisa pengetahuan agama dan pengetahuan duniawi
harus balance, harus seimbang, ya. Jadi kalau bisa kita, insya Allah nanti di SMA Ma'arif anak-anak akan dibekali oleh pengetahuan, baik pengetahuan duniawi maupun pengetahuan akhirat. Pengetahuan duniawi nanti melalui pendidikan, termasuk keterampilan, eskul, ya. Nanti sedangkan akhirat nanti ada pembiasaan tiap hari, artinya sebelum kita itu mengikuti proses belajar mengajar, kita diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, sholat sunnah maupun pembacaan tahlilan, dan bahkan ada salawatan. Ini. Yang berikutnya yang harus kita kuasai adalah komunikasi, bahasa. Nah, ini yang menjadi kendala kita adalah bahasa, ya. Bahasa internasional. Alhamdulillah nanti di SMA Ma'arif khususnya untuk program bahasa itu akan mendapatkan bahasa Mandarin, ya, bahasa Mandarin. Sementara untuk bahasa yang kita utamakan adalah bahasa Mandarin dulu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa anak juga menguasai bahasa yang lain, ya, terutama bahasa-bahasa yang internasional. Ini. Yang berikutnya adalah di samping pengetahuan, komunikasi, yang tidak kalah penting adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi di era globalisasi, ya, yang segala sesuatunya menggunakan IT. Mudah-mudahan Ananda tidak salah pilih untuk memilih di SMA Ma'arif Lawang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keimanan kepada kita sekalian, sehingga Ananda bisa mengikuti MPLS yang diselenggarakan oleh panitia MPLS SMA Ma'arif Lawang. Demikian materi dari saya. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini berguna bagi anak-anak. Kalaulah memang apa yang saya sampaikan itu mengandung kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan itu salah, itu datangnya dari pribadi saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Yuryanto Purba MSI yang telah menyampaikan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada diri kita masing-masing, dan kita memiliki sikap toleransi dalam kebinekaan. Kemudian acara selanjutnya yaitu materi 2 mengenai pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto SAG MPDI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain awabatu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Lawang, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Lawang, serta anak-anakku sekalian, peserta didik periode tahun ajaran baru 2021-2002 yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita berjumpa di dunia maya, anak-anakku sekalian ya. Tidak mengurangi secara hormat, semoga nanti yang sekarang orang tua kalian, ibu kalian, keluarga kalian yang sekarang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Ketiga kalinya nanti materi yang Bapak sampaikan adalah masalah pendidikan karakter. Yang tentunya nanti materi ini Anda bisa simak apa itu tentang masalah karakter. Berbicara masalah karakter itu nanti akan ada suatu muncul. Karena apa? Anak remaja itu yang dicari adalah perilaku dan akhlaknya. Apalagi anak SMA. Orang bilang katanya masa remaja itu adalah masa perubahan jiwa. Dari senang timbullah susah, dan hidup katanya tempat pertemuan senyum dan tetes air mata, apalagi pada masa mencari cinta. Itu kata anak muda. Untuk itu masalah karakter nanti Anda bisa melihat apa itu karakter. Berbicara masalah karakter itu nanti akan ada yang pertama nanti ada konsep dasar pembangun karakter dan sumber nilai. Nanti yang kita bahas ada 4 KD. Yang pertama nanti adalah tentang pengertian pembangunan karakter. Yang kedua adalah tujuan pendidikan karakter. Yang ketiga adalah dimensi karakter yang baik. Yang keempat adalah sumber nilai pembangunan karakter. Salah satu karakter yang dipunyai adalah potret ibu kalian ini, Ibu Komaria, sarjana pendidikan. Nah, itu apa pengertian karakter? Ini diantaranya membangun karakter atau karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak budi pekerti insan manusia, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, otomatis nanti yang diandalkan orang itu adalah karakternya, apalagi sebagai manusia. Sebab apa? Salah satu di antara pernyataannya itu ada sebuah firman Allah yang disampaikannya adalah innallaha la yanzurul insanu ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nanti Allah itu lihat manusia bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena jabatannya, atau bukan karena hartanya,
Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah tidak manusia Pak, karena hati dan perbuatannya. Sehingga bagaimana sebagai seorang pelajar dalam rangka menyongsong abad yang akan datang, apakah nanti Indonesia Mas dibutuhkanlah bentuk karakter-karakter yang harus dipunyai oleh seorang pelajar sebelumnya. Sehingga Pak, perlu dibentuk sedini mungkin, apalagi ketika masa SMA. Begitu tertanam nanti enak ke depannya. Karena sekarang ini terus terang saja banyak suatu fonema yang mensel karakternya itu kurang begitu bagus. Apalagi dengan adanya media sosial begitu membingungkan, kadang pagi benar, siang salah, sore benar, malam salah. Kenapa? Karena karakter bangsa kita. Nah, sehingga bagaimana perlu diadakan materi pengenalan sekolah adalah karakter seorang pelajar dalam rangka menyiapkan masa muda yang akan datang. Apalagi diantaranya anak muda itu kalau saya tahu apa, masa mencari jati diri. Ada yang baik mencoba meniru, mencoba mempraktek. Sehingga apa? Diperlukan bentuk yang namanya adalah karakter seorang pelajar untuk menyongsong itu namanya adalah yang pertama. Yang kedua adalah ini diantaranya tujuannya itu. Tujuan pendidikan karakter di SMA Maris Lawang adalah pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam bidang apapun. Yang pertama tangguh dalam bidang iman. Yang kedua tangguh dalam bidang pendidikan. Yang ketiga tangguh dalam bidang adalah pengetahuan. Yang pertama tangguh dalam bidang iman. Sebab apa? Allah itu terus terang saja menyukai orang yang kuat. Yang pertama adalah kuat iman. Makanya anak muda itu kalau bisa iman kemanapun dibawa. Jangan iman itu nanti ketika mau ada daring di rumah, malah yang nemani bukan iman, yang nemani malah kopi sama rokok. Nah, jadi iman mereka tangguh. Karena apa? Yang sekarang kamu ikut daring, iman kamu tangguh sampai nanti awal akhir selama 3 hari pasti kamu ikuti. Kenapa? Akan dipantau oleh panitia. Tidak hanya dipantau oleh panitia, dipantau juga oleh kepala sekolah, dipantau juga oleh yang namanya adalah waskat, doa malaikat, roket, sama atlet. Sehingga bagaimana? Kemanapun iman nanti dibawa. Anak muda yang punya pacar nanti kalau bisa bagi imannya dibawa. Kadang anak muda itu kalau pacaran ketika jajan sama pacarnya, imannya taruh di rumah. Dengan nanti bilang, man kamu gak usah ikut saya man, nanti kalau mau ikut saya, kamu nanti saya nggak bisa macam-macam. Akhirnya apa? Sekarang banyak suatu fonema terjadinya tabrakan pemuda-pemudi gara-gara iman lepas. Nah, kamu tahu kalau tabrakannya motor besoknya ke belakang, tapi kalau tabrakannya pemuda sama pemudi besoknya ke depan. Makanya Pak, hati-hati jaga iman dimanapun. Demikian juga yang wanita, iman di bawah itu. Kenapa? Ada sebagai tonggak negara. Karena hadis mengatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu sebagai tiangnya negara. Apabila perempuannya baik, pasti negara jadi baik. Tapi kalau perempuannya imannya lemah, akhlaknya rusak, karakternya hancur, maka tunggulah kehancuran. Jawabannya adalah wanita. Yaitu kalau bisa iman itu dibawa kemanapun. Nah, apalagi diantaranya bagaimana menghadapi anak muda. Anak muda itu kamu tahu mas, anak muda itu kalau laki-laki itu kelemahannya di mata itu. Tertarik sama wanita pertama aku lihat
Setelah aku lihat, aku coba, aku pikat. Setelah aku pikat, aku coba, aku dapat. Setelah aku dapat, aku coba, aku sikat. Setelah aku sikat, aku minggat. Itu namanya adalah bangsat. Anda itu bagaimana? Kalau bisa Anda ini punya iman yang tangguh. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga bermoral. Terus yang keempat bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Ini harus dijiwai semuanya. Itu adalah tujuan karakter, sehingga bagaimana hidup itu nggak akan mengalami suatu kebingungan. Teknologi hebat. Jangan sampai nanti anak muda SMA malah nanti apa? Kena penyakit namanya TBC. Tidak bisa komputer. Atau namanya hanya nusewu, hanya nyantai, buka YouTube yang pornografi, penuh seks. Bagaimana? Akhirnya orangnya rusak. Sehingga bagaimana? Semuanya harus dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu diantaranya adalah tujuan pendidikan karakter. Yang ketiga adalah ini diantaranya. Nah, ini nilai karakter. Yang pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhannya. Apa itu namanya? Adalah disebut namanya hubungan manusia dengan Allah yang namanya adalah ibadah. Ibadah itu bagaimana? Ada bentuk yang namanya fisik. Makanya ada sebaris mengatakan Islam itu akan tegak kalau ada 5 dasar. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu manusia dengan Tuhannya. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Makanya ketika main HP siang hari mendengar suatu adzan, kalau bisa nanti HP-nya taruh, ambil air wudhu, langsung mendirikan sholat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakat, keluarkan zakat. Itu manusia dengan Tuhannya. Yang kelima adalah yang utama adalah puasa Ramadhan, puasa bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Otomatis itu apa? Harus kamu laksanakan. Terutama terus terang saja adalah masalah sholat. Itu. Karena nanti kalau Anda ingin ketemu dengan Allah, nanti ketika tatap muka nanti akan saya sampaikan oleh Pak Sugianto. Bagaimana kalau kami akan menghubungi Allah melalui WhatsApp kami, nanti akan saya ketika nanti ada pertemuan tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri atau person. Di antara diri kami itu ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Apa kebutuhan daripada diri kamu sendiri? Yang pertama adalah berdoa. Itu kebutuhan diri kamu. Yang kedua adalah belajar. Itu kebutuhan diri kamu. Yang ketiga adalah bercinta. Jadi kebutuhan orang kamu adalah belajar, berdoa, dan bercinta. Itu kebutuhan yang kamu harus penuhi atas diri kamu sendiri. Lah caranya bagaimana? Yang pertama ingin sukses. Kan Anda punya semboyan itu kalau sekolah dengan kata-kata apa? Student today and leader tomorrow. Sekarang sebagai seorang siswa, dan nanti kamu akan jadi seorang pemimpin. Makanya bagaimana? Raih cita-cita baru cinta.
Jangan menangis karena kegagalan cinta, tapi menangislah karena kegagalan cita-cita. Sebab selama ini kamu ini terus terang saja, kalau kegagalan cita-cita nggak pernah kecewa. Ketika ulangan di SMP dulu nilainya jelek, Anda nggak pernah gelisah, nggak pernah kecewa. Ulangan matematika dapat 20, tertawa. Tapi ngajak temannya, ini teman saya dapat 15. Dan masa kan ngajak itu dapat 10. Anda nggak pernah gelisah, nilainya pada jelek. Tapi kalau kegagalan cinta, teman dimarahi, ibu dimusuhi, bapak sebagai cari gara-gara. Sehingga bagaimana? Itu nggak akan berhasil. Makanya apa? Selesai nanti SMA, raih cita-cita. Belajar secara yang kedua adalah belajar secara sungguh-sungguh. Berarti bagaimana? Itu nanti adalah kebutuhan diri kamu sendiri. Yang ketiga adalah kebutuhan bercinta. Itu kebutuhan kamu harus dipenuhi. Tapi cinta itu yang wajar. Layaknya sebagai seorang pelajar masih SMA. Nah itu harus dipenuhi. Sebagai person, berarti apa? Diri Anda itu membutuhkan adalah belajar, berdoa, dan bercinta. Yang ketiga adalah nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Ini. Karena terus terang saja dalam hubungan sesama ini diantaranya bagaimana? Itu sudah dinyatakan oleh Allah. Dasarnya bagaimana? Itu kan Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indal atqakum. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan laki-laki perempuan itu untuk saling melengkapi. Yang laki butuh perempuan, yang perempuan butuh laki-laki, yang kode butuh anal, yang anal butuh kode. Itu saling melengkapi. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya, lah ini, tapi karena hatinya. Harus pandai-pandai menyikapi diri. Terutama nanti ketika Anda sekolah, tolong hargai sama teman kamu, hargai sama saudara kamu. Contohnya apa? Nanti ketika belajar tatap muka, kamu tidak boleh ketika pelajaran berlangsung terus kamu mencoba saya menghendingkan cipta atau tidur-tiduran, itu nggak diperkenankan. Sehingga bagaimana? Tolong diantara kamu untuk bisanya saling menghargai. Yaitu dengan hubungannya dengan masalah sesamanya. Yang ketiga, empat adalah nilai karakter dalam hubungan dengan lingkungannya. Lah ini. Berarti bagaimana? Nanti ketika kamu masuk itu nanti tolong dilestarikan lingkungan yang kamu punyai. Lah ini. Karena terus terang saja yang namanya manusia itu oleh Allah karena yang namanya karakter hubungan manusia itu kan bagaimana caranya? Itu kan dinyatakan oleh Allah. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Terjadinya kerusakan darat, laut, bumi itu karena ulah manusia. Karena ulah berbagai macam yang ada di sekolah, nanti nggak usah kamu usir, nggak usah kamu untuk berbuat macam-macam. Itu diantaranya adalah karakter
dengan lingkungannya. Yang ketiga sumbernya adalah ilmu. Geleng-geleng kepala di Sumber nilai Nggak muncul Pak suaranya. tembungan itu Nggak muncul suaranya. Coba delok audio nih sih. oh no. Sama coba. Di Halo, sini, Beb. di sini. Di dekat. Kamera. Halo. Ismail itu. Mohon tunggu sebentar untuk semuanya. Tunggu sebentar. Tolong mikrofonnya dimatikan. Dimatikan dulu mikrofonnya ya. Untuk mikrofonnya Mikrofon dimatikan harus dulu. dimatikan. Kenapa teh mati, wae? Sebentar ditunggu. Ada kendala sedikit. Mikrofon Mohon harus ditunggu dimatikan. sebentar. Mohon untuk ditunggu sebentar karena ada kendala. Suara saya dengar Pak, dengan tadi. Niki mawon pun di sini saja. Share screen-nya ke sana. Oke, untuk materi bisa dilanjutkan, mohon diperhatikan lagi. Bisa diikuti dengan baik. Landrindul. Bisa diikuti dengan baik. mohon maaf ada gangguan ya. Terus yang keempat adalah Siap. Iya Pak, nggak apa-apa. yang keempat adalah tentang sumber pembangunan karakter. Yang pertama adalah agama. Jadi namanya agama itu sebagai suatu ukuran dengan suatu konsep ad-dinu huwal adlu ladina liman la aqlalahu. Agama itu bagi orang yang berakal dan tidak ada akal bagi orang yang tidak beragama. Berarti terus nanti sebagai jaminan pertama adalah agama. Yang kedua Pancasila. Itu merupakan sumber dari berbagai sumber hukum. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu menyangkut hubungan manusia dan Allah yang namanya ibadah. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tadi kita kupas di atas manusia dengan manusia. Yang ketiga adalah persatuan. Nah ini harus dibina secara baik-baik. Dan yang ketiga adalah budaya. Nah, cuman kalau masalah yang lain, tolong lihat budaya apa yang kamu sukai. Dan kamu nggak boleh ikut budaya Barat, tapi ikut budaya orang Jawa Timur. Kira-kira apa yang terbaik? Nah, itu diikuti. Disaring, dicermati, yang baik diambil, yang jelek dibuang. Nah, yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Apa itu? Menciptakan anak didik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah di antara sumber nilai pembangunan. Nah, sebagai penutup, saya sampaikan kata-kata anakku semuanya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam almari.
Kalau ada kata-kata kami salah, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua, saya sampaikan kata-kata, bagi pinang dibelah dua, banyak duri menyentuh hati. Sekarang kita berpisah, semoga nanti bisa tatap muka kembali. Sekian, dadah semuanya. Tetap semangat. Ya, Pak. Kalau saya Assalamualaikum. Nah, kalau saya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum saya tutup, Waalaikumsalam. sebelum saya tutup, saya sampaikan kata-kata ya. Siapa kita? Siswa Ma'arif Lawang. Kalau saya bilang siswa Ma'arif Lawang, maju bersama, hebat semua. Bisa? Wassalamualaikum. Nanti kalau bilang diangkat tangannya semuanya. Tangannya diangkat. Ayo. Angkat. Tangannya diangkat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? Siswa Ma'arif Lawang. Siswa Ma'arif Lawang, maju bersama, hebat semua. Bisa? Siswa Ma'arif Lawang. Bersama hebat. La haula. Siapa kita? Siswa Ma'arif Lawang. Siswa Ma'arif Lawang, maju bersama, hebat semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, MPDI yang telah memberikan materi mengenai pendidikan karakter untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan materi tadi bisa membawa kebaikan kita semua, sehingga kita tetap dalam pendidikan karakter yang baik. Untuk trio bisa dinonaktifkan mikrofonnya, trio sama Oppo Jari ini bisa dinonaktifkan. Nah, sebagai kegiatan akhir, nanti jangan lupa untuk resumen materi silakan nanti difotokan, kemudian nanti link presensi akan saya bagikan melalui grup siswa baru. Nanti silakan kalian isi. Untuk resumennya silakan difoto, kemudian diupload di dalam link, dan jangan lupa disertakan nama yang jelas, jangan dengan nama yang singkatan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri, kemudian lain-lain, dengan menampilkan video tuibon kalian dan juga perkenalan Bapak Ibu Guru Pembina SMA Ma'arif Lawang. Silakan video ini disimak baik-baik. Nyanyi bersama. Ada pola terjadi.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa-apa. Tolong mikrofon. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
itu tadi perkenalan dari Bapak Ibu Guru atau profil dari Bapak Ibu Guru Pembina SMA Ma'arif Lawang. Semoga kalian cepat kenal dengan beliau-beliau dan cepat kenal juga dengan teman-teman kalian. Untuk kegiatan MPLS hari pertama cukup sekian. Jangan lupa besok untuk mempersiapkan kembali kegiatan MPLS hari kedua. Segala sesuatunya dipersiapkan. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa nanti di akhir kegiatan untuk selalu presensi. Terima kasih, tetap semangat, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat itu